أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini bisa berkumpul di rumah Allah ini bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis mulia dari Nabi SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, perjumpaan kita ini mendapatkan ridho, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita terakhir kemarin pada pekan yang lalu sampai pada hadis 137 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, yaitu khairul bait fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsinu ilaih. Sebaik-baik rumahnya orang Islam itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan anak yatim itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang, dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kalau kita punya rumah di situ ada anak yatim, maka itulah rumah yang terbaik. Namun sebaliknya, wa syarrun baitun fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Seburuk-buruk rumahnya orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi diperlakukan dengan tidak baik, dizolimi, hak-haknya tidak dipenuhi, bahkan harta anak yatim, warisan dari orang tuanya yang meninggal diembat, ya, diambil, dimakan dan seterusnya. Maka yang seperti itu termasuk rumah yang paling buruk, dan itu merupakan satu dosa besar, yaitu memakan harta anak yatim. Maka Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain yusiru bi isba'ihi. Saya dan orang yang memelihara, menanggung, menafkahi kebutuhan anak yatim, diberi rumah, ya, diayomi, ya, mungkin nggak dibelikan rumah, enggak, ya, ditampung di rumahnya, kemudian dikasih makan, minum, pakaian yang layak, pendidikan dan seterusnya. Kafil, memenuhi kebutuhan, menanggung kebutuhan dari anak yatim. Kahataini fil jannah, seperti dua jari ini. Rasulullah memberi isyarat
jari tengah dan jari telunjuk. Artinya nanti di surga seperti dua jari ini, menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata dalam Islam itu banyak cara untuk masuk surga. Bisa jadi kita tidak masuk surga karena sholat kita kurang khusyuk, karena puasa kita masih belum sempurna. Kalau kita punya amalan yang lain, diantaranya adalah amal menanggung kehidupan anak yatim, maka menyebabkan kita, Allah ridho kepada kita, memasukkan ke dalam surganya. Bahkan surganya, kata Rasulullah, berdekatan dengan surga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan amalan yang ringan, yang sepele, tapi ini amalan hebat para jamaah, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang hebat yang Allah amanahkan harta, Allah amanahkan anak yatim di situ, maka jangan sia-siakan. Selanjutnya kita masuk pada bab ke-77, bab kun lil yatimi kal abar rahim. Bab jadilah kamu bagi anak yatim sebagai seorang ayah yang penyayang. Hadis 138 menceritakan pada kami Amru bin Abbas, dia berkata menceritakan pada kami Abdurrahman, dia berkata menceritakan pada kami Sufyan dari Abu Ishaq, dia berkata aku pernah mendengar Abdurrahman bin Abza, dia berkata Dawud, kun lil yatim kal abar rahim, jadilah kamu kepada anak yatim itu seperti seorang bapak yang penyayang. Karena anak yatim itu kan, yang disebut yatim itu bapaknya meninggal dunia, ayahnya sudah mati. Maka kita sebagai seorang muslim, memperlakukan anak yatim itu ya seperti anak kita sendiri. Jadi kita menjadi bapaknya, kita menjadi pengganti ayahnya yang sudah meninggal itu. Ya memberi nasihat, ya menghukum kalau perlu, diperlakukan seperti anak sendiri, tidak perlu dimanja-manja, tidak perlu, diperlakukan sebagaimana kita mengemong anak kita sendiri. Jadi ini kadang kebalik, Pak, anak yatim ini anak yatim sakno, diseneni terus. Bukan begitu, itu pendidikan yang salah. Perlakukan sebagaimana anakmu sendiri. Kalau memang ada pelanggaran, waktunya dihukum ya dihukum. Kalau dia melakukan satu prestasi, sesuatu yang membanggakan, atau dia berbuat baik, kalau perlu dipuji, kalau perlu dikasih hadiah, kasih reward. Sama seperti anak-anak yang lain, jangan pilih kasih. Kalau anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, kasih hadiah. Berhubung ini anaknya orang, anak yatim, sudah tidak usah kasih hadiah. Nah itu pilih kasih namanya. Atau sebaliknya juga, kalau anaknya yang salah dihukum, oh ini anak-anakku dewe. Kalau anak yatim mau tidak berani, tidak begitu. Jadi kalau sudah mengasuh anak yatim itu perlakukan sebagaimana memperlakukan anak kita sendiri, menjadi orang tua yang penyayang. Orang tua yang penyayang itu bukan tidak menghukum anaknya ketika salah, ya justru hukuman untuk mendidik anak. Sebab anak kalau dibiarkan saja menjadi ketika salah menjadi nggak tahu apa kesalahannya. Namun aturan-aturan itu harus jelas dulu, ya begitu para jamaah. Jadilah kamu bagi anak yatim itu seperti ayahnya sendiri, ya yang penyayang. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ketahuilah apa yang kamu tanam itu, ya sebagaimana yang kamu tanam
maka itulah yang kamu panen. Ini dalam hal apapun, Pak. Kalimat ini kalimat umum, ya, termasuk kepada anak yatim tadi itu. Kalau kamu tanam kebaikan kepada anak yatim, fa insyaallah kelak di kemudian hari dia akan berbuat baik kepadamu. Dia akan membalas kebaikanmu. Dia akan membalas kebaikanmu. Nah, yang penting adalah Allah membalas kebaikan kita. Bisa jadi lewat anak itu, atau Allah kirim orang lain. Yang jelas apa yang kamu tanam itulah yang akan kau tuai. Tidak mungkin orang nandur jagung cukul duren, tidak mungkin, ya. Jadi kita nanam apa kebaikan pasti berbuah kebaikan. Ada peribahasa air susu dibalas air tuba, itu manusia. Tapi kalau Allah enggak, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan perbuatan baik itu adalah kebaikan pula, kata Allah. Artinya apa? Kalau kita ini berbuat baik, beramal saleh, beribadah kepada Allah, baik ibadah kaitannya dengan Allah sendiri maupun ibadah sosial kaitannya dengan sesama makhluk Allah, termasuk menyantuni anak yatim ini, maka pasti akan berbuah kebaikan dari Allah. Kadang orang yang kita baik itu oleh Allah tidak ditakdirkan sebagai jalan kebaikan untuk membalas kepada kita. Kadang orang lain, bahkan orang yang kita selalu berbuat baik kepadanya itu membalas dengan kejahatan. Kadang seperti itu, Pak. Ya, kadang seperti itu, dan itu takdir Allah. Dan itu ujian bagi kita. Allah hendak menguji keikhlasan kita. Apa kamu masih tetap berbuat baik kepada orang itu kalau dia jahat kepadamu? Nah, kalau kau betul ikhlas mengharap ridho Allah, nah, pasti terus istiqomah berbuat baik. Kenapa? Karena kita minta balasan kebaikan itu kepada Allah. Begitu pula memelihara anak yatim. Tidak mesti, Pak, besok ketika dewasa ingat sama kita, balas kebaikan kita, belum tentu. Jangankan anak yatim, anak sendiri saja belum tentu seperti itu para jamaah. Wong dilahirkan sama ibunya, dipelihara, ya, disusui sampai 2 tahun, ya. Kalau berak dicebokin, bangun tengah malam pun bikin repot ibunya, ya. Bapaknya pontang-panting pergi pagi pulang sore untuk menafkahinya anak itu. Disekolahkan TK, SD, SMP, kuliah, dapat kerja, berumah tangga, lali, lupa sama orang tua. Ada nggak, Pak, seperti itu? Wah, banyak. Iya, bahkan orang tuanya sudah tua, sepakat saudaranya tanda tangan 3 orang. Kemarin itu lagi viral, orang Jawa Tengah, tanda tangan dititipkan di satu panti jompo ibunya di daerah Malang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama fulan fulan fulan, sepakat menitipkan ibu kandung kami ke panti jompo titik-titik dengan alasan kami sibuk. Ya Allah, dulu orang tuanya ketika dia masih bayi, wis tak titipno tonggo wae, aku sibuk nyambut gawe, apa gitu? Ndak, rela meninggalkan pekerjaannya, ditinggalkan demi ngemong anaknya. Bahkan ketika lahiran cuti dari kerja, bahkan setelah melahirkan, wis aku gak usah nyambut gawe, sampai anak masih nyambut gawe, gitu dibelani. Begitu orang tuanya sudah sepuh, dititipkan
saya sibuk, ndak kober ngurusi ibu. Titip noe panti jompo. Bahkan yang mengerikan dari surat itu, Pak, yang terakhir apa katanya? Apabila di kemudian hari ibu saya meninggal dunia, maka akan saya serahkan segala kepengurusan jenazahnya kepada panti jompo ini. Ya Allah, demi Allah para jamaah, orang yang seperti itu akan mendapat adab Allah di dunia sebelum di akhirat kalau mereka tidak tobat. Siapapun kalau model-model seperti itu, anak durhaka kepada orang tuanya, ya itu durhaka, itu tidak mau ngeramut orang tuanya kalau sudah sepuh. Kita ini orang Islam, jangan tiru-tiru orang-orang kafir. Di Jepang itu kabarnya ada satu tempat yang dikhususkan, ya bukan di panti jompo, di satu hutan gitu, khusus untuk penempatan orang-orang tua yang sudah tidak produktif, sing wis loro-loron gitu ya, langsung taruh situ biar mati. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya jamaah hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, ya, belum tentu kebaikan kita kepada anak kita itu atau kepada anak yatim itu berbuah kebaikan dari anak itu. Oleh karenanya ojo arep-arep, nak menenek wis ibu bapak tua mongen yo ramuten, ndak usah, minta kepada Allah. Yang membolak-balikkan hati seorang anak itu adalah Allah. Nah, yang perlu juga kita perhatikan para jamaah, sejak sekarang kita didik anak kita supaya ngerti bakti sama orang tua itu. Jadi kembali lagi ke hadis ini, apa yang kamu tanam itulah yang kamu peroleh di kemudian hari. Pada hadis yang lain disebutkan al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kebaikan balasannya baik. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat, balasan kebaikan itu datang dari Allah, bukan dari makhluk, ya, bukan dari makhluk. Jadi air susu dibalas air tuba tadi itu perlakuan makhluk, manusia kepada manusia. Kalau Allah tidak mungkin Allah mengingkari janji. Kemudian selanjutnya, ma akbahal faqra ba'dal ghina, betapa buruknya yaitu kefakiran, kemiskinan setelah orang itu menjadi orang kaya. Orang kalau asalnya kaya, kemudian karena satu dan lain hal, kemudian limbung, jatuh, ya, jatuh usahanya, jatuh perekonomiannya, kemudian jadi orang fakir. Alangkah buruknya yang seperti itu. Kemudian wa aksara min dalik au qabaha min dalik shalah, ya, dolala ba'dal huda. Dan yang lebih parah daripada itu, ya, kesengsaraan, keburukan, nasib yang buruk, kondisi yang jelek, ya, tadi asalnya kaya kemudian jadi miskin. Yang lebih buruk dari itu, asalnya dapat hidayah, ya, asalnya menjadi muslim lalu menjadi sesat, menjadi orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang dapat hidayah itu bukan karena pinternya seseorang, punya gelar profesor, doktor, sekolah S1, S2, S3, hafal Quran, hafal hadis, belum tentu dapat hidayah Allah, belum tentu para jamaah. Ya, makanya kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda,
ya Allah, hamba ini memohon kepada Engkau petunjuk, ya, wattuqa wal afafa wal ghina. Begitu para jamaah. Dan kita sholat juga begitu, minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tetapkan kami ya Allah dalam jalan Islam ini, dalam agama Islam ini. Itu makna dari ihdinas siratal mustaqim, bukan tunjukkan kami jalan yang lurus. Sudah, kita ini sudah berada di jalan yang lurus. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim itu tetapkan, jangan sampai engkau belokkan. Tetapkan kami ya Allah di relnya jalan yang lurus, jalan Islam ini, yaitu al-ilmu wal amal, ya, ilmu din dan mengamalkan, itu siratal mustaqim. Jadi tidak ada yang lebih parah kecuali orang yang setelah mendapat petunjuk Allah lalu petunjuk itu dicabut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini sering terjadi kesalahpahaman, seolah-olah Allah itu ngeceng orang, satu kasih petunjuk, satu ndak. Kan begitu pemahaman kita selama ini, ya. Jadi yang kafir itu nggak dikasih petunjuk. Udah, Allah itu zat khalik, yang pencipta, yang bertanggung jawab kepada makhluknya. Setelah Allah menciptakan kita menjadi manusia, Allah bertanggung jawab, tidak dibiarkan saja. Makan minumnya, tempat tinggalnya diopeni sama Allah. Supaya tidak jadi seperti binatang, maka diturunkannya kitabullah, guiding books, minhajul haya, nidhamul haya, cara ngatur hidup supaya kamu nggak jadi binatang. Manusia, saya kasih kitabullah, ini aturanku, syariatku, kamu harus melakukan ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sudah ada komplit, full semua, mulai dari yang urusan-urusan besar sampai yang makro, yang mikro, yang sekecil-kecilnya ada semua. Dan sebelum jadi manusia sudah diberi petunjuk oleh Allah. Hadirin, apa itu hidayah Islam? Ditanya dulu masing-masing ruh, ya, ruh kita dulu sebelum kita jadi manusia. Kita ini sebenarnya apa sih, Pak? Apa fisik kita ini, badan kita, tangan ini bukan kita, ini casing. Yang kita itu roh itu, ya, kita itu roh itu. Dan itu terus, kalau fisik ini bisa hancur, sebentar lagi hancur, sebentar lagi dimakan tanah, selesai kita. 100 tahun lagi kira-kira masih utuh nggak badan kita? Tidak ada, sudah nggak ada, dimakan tanah sudah. Nah, ruh ini, kita ini dulu pernah ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala, benar memang demikian ya Allah. Syahidna, kami bersahadat, kami menjadi saksi. Itulah syahadat perdana kita dulu, syahadat pertama kali kita sebelum jadi yang namanya manusia. Lalu kemudian stok roh itu dimasukkan ke rahim ibu. Nah, ketika janin ini sudah sempurna, ya, kemudian dilahirkan ke dunia ini. Nah, waktu di dunia supaya tidak tersesat, maka diberi kitab dan diberi rasul, penerus rasul, ulama, warasatul anbiya. Begitu para jamaah. Bahkan kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sudah muslim, bertauhid, sudah ada hidayah di dalamnya.
inheren pada diri manusia itu. Jadi bukan lahir kafir. Makanya ketika ada bayi yang lahir, anaknya orang kafir sak kafir-kafirnya, dan dia bayi ini mati, ya, umur 2 tahun meninggal dunia, maka dia ini termasuk masuk surga dan diasuh oleh Nabi Ibrahim. Dalam hadis sahih disebutkan seperti itu, walaupun anaknya orang kafir. Kenapa? Masih fitrah. Nah, setelah tumbuh dewasa, bisa bertanggung jawab dengan amalnya, berubahlah manusia itu. Ada yang tetap dalam hidayah, ada yang berubah menjadi sesat. Siapa yang bikin rusak akidahnya, rusak tauhidnya, rusak hidayahnya, berubah menjadi sesat? Siapa? Kata Rasulullah, fa'abawahu, maka orang tuanya lah, lingkungannya lah, teman-temannya lah, pendidikannya lah yang merubah orang itu yang asalnya bertauhid menjadi Yahudi, yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, berubah. Sama Rasulullah diberi contoh 3, ya, Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, dan boleh saya tambahi jadi PKI, nah, jadi komunis, jadi ateis. Itu gara-gara siapa? Temannya. Asalnya santri dulu, berubah jadi komunis. Kenapa? Salah gaul. Nah, salah gaul. Yang asalnya dulu jadi santri, tiba-tiba jadi kiai, bingung. Semua apa? Islam bukan agama yang sempurna, kiai bingung. Maka Pak Yai, wala takunu minal bingungin, jangan kamu jadi orang bingung. Allah sudah bilang, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah dalam hanyalah Islam. Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan Islam itu dan aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Loh, Pak Yai bingung mengatakan tidak ada di dunia ini yang sempurna, mustahil di dunia ini sempurna. Iya, kamu tidak sempurna, error. Kalau Islam sempurna, Pak, saya tidak sempurna, Ustadz tidak sempurna, Kiai tidak sempurna, mesti ada salahnya. Ya, termasuk Pak Yai ini salah ngomong begitu itu. Yang sempurna Islam. Ya, satu-satunya manusia yang sempurna hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pada asalnya manusia itu sudah dapat hidayah, dirusak sama dia, dirusak sendiri, berubah menjadi sesat. Maka di sini disebutkan yang lebih parah daripada orang kaya kemudian jatuh jadi miskin adalah orang yang asalnya dapat hidayah Allah berubah menjadi tersesat. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini beragama Islam harus komitmen dengan keislaman kita. Dengan kata lain, kita harus fanatik kepada Islam. Loh, katanya fanatik tidak boleh. Iya, kalau fanatik kelompok tidak boleh. Oh, kelompok saya yang paling benar, yang lain sesat, dolal, finnar, ya, sing lain mlebu neraka, sesat kabeh. Ini ono sing mlebu surga berarti nunut. Kan ada orang bilang gitu, Pak. Itu ada rekamannya di YouTube tuh. Ya, kita ini bukan hanya sekedar kelompok, kita ini sudah agama katanya. Ya, yang masuk surga hanya kelompok kita. Kalau
ada orang di luar kelompok kita masuk surga, itu artinya ditolong sama orang-orang kita. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Yang seperti itu tidak boleh, fanatik kelompok. Kenapa? Kelompok, ormas, jamaah, apapun namanya, ada benar ada salah, walaupun sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini kan semua ahlus sunnah wal jamaah, ya, orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabat Rasulullah SAW. Ini tidak berlaku untuk Syiah loh Pak. Kalau Syiah sesat dan bahkan sudah kafir keluar dari Islam. Ahmadiyah juga begitu. Ini sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita ini berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah, apakah boleh? Ya boleh. Itu sebagai wadah, sebagai alat untuk apa? Amal jama'i. Karena ada di dalam Islam itu ada amal fardiyah, ada amal jama'i, amal pribadi dan amal secara kolektif. Tidak bisa dikerjakan kecuali dengan banyak orang. Nah, maka kita bentuk yang namanya ormas, organisasi, ya, ormas keislaman, ya, atau jamaah atau apapun namanya. Itu sebagai perintah Allah, wal takum minkum ummatun, itu dalam Ali Imran 104 itu. Yad'una ilal khair dan seterusnya. Jadi boleh kita berkelompok organisasi, yayasan dan lain sebagainya. Yang tidak boleh itu fanatik, ya. Fanatik itu apa sih? Merasa bahwa kelompoknya yang benar. Begitu pula kepada ustadz, kiai, habib, ya, guru-guru kita. Bisa salah, bisa benar. Kita takdim, kita hormati, walaupun itu bukan guru kita, kecuali kalau memang dia itu tokoh kesesatan, harus kita bongkar kesesatannya, ya. Orangnya kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, kita nasihati, ya. Di situ para jamaah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang lebih parah kecuali orang itu asalnya dapat hidayah oleh Allah, dapat hidayah dari Allah, kemudian hidayah itu pergi darinya, ya, akibat perbuatannya. Jadi ada sebab, ada akibat. Kemudian wa idza wa'atta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'attahu. Apabila kamu janji sama temanmu, janji nih, ya, besok saya akan datang ke rumahmu, ya, maka penuhi, ya, penuhi. Jangan sampai kamu tidak memenuhi janji atau ingkar janji. Kenapa? Karena itulah yang membuat kamu bermusuhan, yaitu kamu suka ingkar janji. Istilahnya orang sekarang itu PHP, ya Pak, ya, PHP kata anak muda itu. Wa illam taf'al yu'arasu bainaka wa bainahu adawat. Nah, kalau kamu tidak memenuhi janjimu, nanti bisa timbul permusuhan, ya, permusuhan awalnya tidak enak hati, kemudian jadi membenci, janji-janji tok. Ini perhatikan para jamaah, apalagi yang apa itu setiap 5 tahunan itu Pak, ya, janji-janji nanti saya akan begini begitu. Wah, kalau nanti saya jadi nanti akan gitu tok, ngomong tok ngobus, begitu jadi mana, ndak ada kenyataannya, janji melulu, akhirnya marah yang dijanjiin, jadi musuh kan, bener. Maka kalau janji itu jangan muluk-muluk, yang sekiranya bisa dipenuhi, begitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, wa ta'awwad billah bin sahibin indzakarta lam yu'inka. Berlindunglah kamu kepada Allah, berdoa, ya Allah, jangan sampai saya punya teman, kalau saya ini ingat kepada Engkau, ingat kepada Allah, melakukan perintah Allah sesuai dengan syariat Allah, lalu tidak membantumu. Berlindunglah kamu kepada Allah dari teman yang ketika kamu itu sesuai dengan syariat Allah, melakukan sesuatu
yang sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan ajaran Islam, lalu dia tidak mau membantumu. Nah, berlindung kepada teman yang seperti itu. Wa inna sita lam yudkarka. Kalau kamu lupa kepada Allah, alias kamu melanggar Allah, maksiat, dia tidak mengingatkanmu. Berlindunglah sama teman yang seperti itu. Itu teman yang paling jelek. Ya, kalau kita punya teman, Pak, ya, kalau teman kita itu ketika kita benar nggak didukung, tapi ketika kita salah juga tidak diingatkan. Nah, sudah jauhi yang seperti itu. Teman tidak beres itu, sejahat-jahatnya teman. Maka sebaik-baik teman itu para jamaah, sebaik-baik sahabat itu, ketika kita berada di jalan Allah, didukung, dimotivasi, dibantu, baik dengan pikiran, tenaga, dana, nasihat. Benar sampean ini, sudah, nanti saya backup, nah, nanti saya kucurkan dana, nanti saya akan bantu. Nah, begitu, dibantu betul. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang melakukan kebenaran atau yang apapun bentuknya, maka kalau milih dikasih keripik enak, gurih. Kalau diberi kritik kupingnya panas. Hah? Itu kebanyakan orang. Padahal itu sebaik-baik teman itu mau menasehati, kalau kita keliru, kalau salah diingatkan, kalau kita lemah dikuatkan, kalau kita down kita dimotivasi. Itu yang namanya teman, itu yang namanya sahabat. Bukan kalau kita salah dijelomprongke, malah woi bener pak sampai ini, wah bagus, padahal salah. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang tua kalau ada anak mengingatkan kepada kita ketika kita salah, kita harus legowo. Penguasa kalau ada rakyat mengingatkan, mengkritik kita, maka jangan dianggap ini mau merongrong pemerintah, ini radikal. Bukan, itu hanya mengingatkan. Kalau mau diingatkan monggo, kalau enggak ya terserah. Semua orang itu tanggung jawab amalnya masing-masing di hadapan Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari satu hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita ambil ilmu dengan benar dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dengan pertolongan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.